Welcome, selamat datang dalam pemuritan hari ini. Kali ini saya mau bagikan sebuah sharing firman Tuhan yang judulnya adalah berbicara versus berkomunikasi. Nah, dua hal ini tampaknya sama, tapi punya kedalaman yang sangat berbeda. Kalau kita mau pernikahan kita happy, kita mau punya keluarga yang bahagia, kita harus belajar tidak sekedar berbicara, tetapi berkomunikasi. Ini salah satu rahasia yang penting sekali untuk kita sadari, untuk kita pelajari dan kembangkan dalam hidup kita supaya kita punya pernikahan yang bahagia, keluarga yang bahagia. Yaitu kita harus belajar berkomunikasi. Sejak dari kita lahir, sejak kecil, kita sudah terbiasa berbicara. Apa yang ada dalam pikiran kita ungkapkan, kita katakan, kita ucapkan. Nah, itu namanya berbicara. Kita mau ngomong apa, kita ngomong. Yaitu yang disebut dengan berbicara. Akan tetapi, yang namanya berkomunikasi butuh lebih daripada sekedar berbicara. Komunikasi adalah percakapan dua arah, di mana kita bisa saling mendengar, saling berbicara, saling memahami, dan saling menanggapi satu dengan yang lain. Jadi ada 4 faktor. Yang pertama kita bicara, yang kedua kita mendengar, yang ketiga kita memahami, yang keempat kita memberikan feedback. Kita memberikan tanggapan kita. Oke. Untuk berbicara, kita hanya butuh mulut. Tapi untuk berkomunikasi dengan baik, kita butuh mulut, kita butuh telinga, kita butuh mata, kita butuh hati kita, jiwa kita, semuanya tercurah ada di sana. Nah, itu sebabnya yang namanya komunikasi sangat vital sekali untuk kebahagiaan keluarga. Kalau komunikasinya nyambung, maka pernikahan akan connect sehingga bisa harmonis, bisa bahagia. Tapi kalau komunikasinya nggak jalan dengan baik, maka akan banyak hal yang salah di dalam pernikahan itu, akan banyak benturan, akan banyak kekecewaan dan luka di dalam hubungan itu, sehingga sukar untuk bisa bahagia. Sukar untuk bisa menikmati hubungan yang baik tanpa komunikasi yang benar. Oke, komunikasi yang baik itu ibaratnya seperti kayak udara buat kita. Ya, udara ini vital sekali. Bahkan udara lebih vital dibandingkan makanan dan minuman. Karena kalau kita nggak bernafas sekian waktu saja, sebentar saja, kita bisa lewat. Benar apa tidak? Jadi demikian pula dengan pernikahan. Hanya ketika sebuah pernikahan punya komunikasi yang baik, pernikahan itu akan flourish. Pernikahan itu akan mekar. Pernikahan itu akan jadi indah. Pernikahan itu akan jadi baik. Hubungan itu akan jadi harmonis, bahagia. Tapi tanpa komunikasi yang baik, yang namanya hubungan jadi layu. Hubungan jadi kering. Ya, itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara untuk berkomitmen membangun komunikasi yang baik di dalam hubungan kita, komunikasi yang baik di dalam pernikahan kita, komunikasi yang baik di dalam keluarga kita, bahkan komunikasi yang baik dalam keluarga rohani, di dalam kelompok sel, di dalam gereja. Kita juga perlu untuk mengembangkan komunikasi yang baik. Gak cuma ngomong, tapi kita benar-benar mendengar, kita benar-benar memahami, kita benar-benar menanggapi, sehingga bisa nyambung, bisa connect, dan kemudian hubungan bisa mekar, bertumbuh, berkembang dengan baik. Nah, saya mau membagikan kepada kita tips membangun komunikasi yang baik di dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, jaga pintu komunikasi supaya tetap terbuka. Terus terbuka. Ini yang disebut dengan open communication. Jadi, kapan saja ya, pasangan kita bisa berkomunikasi dengan enak, dengan nyaman kepada kita.
Ya kadang-kadang saya perhatikan yang jadi masalah dalam pernikahan adalah ketika suaminya atau istrinya diajak bicara sama pasangannya, terus kita ngomong, nanti dulu, saya sibuk, nanti dulu, saya sibuk. Tapi itu terus-menerus, nanti, dan nanti, dan nanti. Akhirnya komunikasi nggak jalan dengan baik. Akhirnya komunikasi mandek. Akhirnya komunikasi berhenti. Yang kayak gitu, pasti banyak ganjalannya, pasti banyak kesalahpahamannya, pasti banyak ketidakenaannya, pasti nggak ada sehati sevisi. Jadi hari ini saudara harus ambil komitmen untuk mempunyai open communication, untuk menjaga komunikasi itu supaya terus terbuka di dalam pernikahan saudara. Ya, saudara perlu ambil waktu dengan pasangan saudara, bicara tentang segala sesuatu yang terkait dengan saudara, dengan pasangan saudara, suami atau istri saudara, ya, juga dengan keluarga saudara. Bicarakan tentang visi, bicarakan tentang arah ke depan, bicarakan juga tentang anak-anak, bicarakan tentang pekerjaan, bicarakan tentang perasaan Anda berdua, bicarakan tentang pelayanan, dan berbagai macam aspek di dalam kehidupan saudara. Bicarakan dan biarkan apa yang ada di hati pasangan saudara itu keluar. Dan Anda bisa tangkap, mengerti. Bukan cuma mendengar mereka ngomong, tapi benar-benar mendengarkan. Kita memahami, kita ngerti, kita feedback. Kita bisa ngomong yang pas. Kita bisa melakukan hal-hal yang tepat. Sehingga akhirnya hubungan jadi connect. Dan kemudian hubungan kita jadi mekar, di situ ada sukacita, di situ ada kebahagiaan di dalam pernikahan kita. Ya, dan untuk menjaga ini, saudara harus ngerti, membuat open communication penting sekali yang namanya honesty, yang namanya kejujuran, ya, dan keterbukaan juga. Ada berapa banyak orang yang nggak jujur? Ada berapa banyak orang yang suka menutupi ini, menutupi itu. Nah, seringkali hal-hal yang seperti itu menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk menjaga komunikasi yang terbuka, untuk menjaga kejujuran dan keterbukaan di dalam komunikasi dengan pasangan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, belajar untuk mendengarkan. Bukan hanya mendengar. Oke, apa bedanya? Kalau mendengar ya sepintas lalu aja kita bisa mendengar. Tanpa memahami, tanpa meresponi, tanpa apapun. Ya, bahkan kita bisa mendengar tanpa kita ngerti apa-apa. Ya, karena konsentrasi kita di tempat yang lain. Tapi mendengarkan itu beda level. Mendengarkan itu artinya kita memberikan perhatian penuh kepada apa yang sedang dikatakan oleh pasangan kita. Kita fokus penuh, kita mencurahkan perhatian kita, kita mengarahkan telinga kita, mata kita memperhatikan sepenuhnya. Ya, dan kita sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi, saudara ketika berkomunikasi, saudara belajar mendengarkan, Anda maintain eye to eye. Ya, jaga kontaknya itu dari mata ke mata. Jadi jangan kemana-mana. Ketika saudara berkomunikasi supaya Anda bisa mendengarkan dengan baik. Saudara perlu berusaha konsentrasi. Jangan biarkan handphone saudara mengganggu. Ya, jangan biarkan saudara mendengarkan pasangan saudara bicara sambil jawab handphone dan ngomong, "Oh, aku mendengarkan kok, aku mendengarkan." No, no, no. Itu bukan cara untuk berkomunikasi. Ya, saudara tidak berkomunikasi sambil nonton TV. No, 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 no. Tidak dengan cara seperti itu. Matikan TV saudara. Taruh handphone saudara. Arahkan perhatian saudara dengan penuh ketika pasangan saudara berbicara. Sehingga komunikasinya bisa nyambung. Sehingga Anda bukan hanya mendengar, tapi saudara juga mendengarkan. Bahkan kalau saudara sedang bicara hal-hal yang sifatnya privat, yang sifatnya sensitif, saudara bicara hanya berdua saja. Ya, kalau ada orang lain mungkin tahan dulu, cari waktu ya berdua untuk bisa bicara hal-hal sehingga gak ada gangguan-gangguan yang mengganggu komunikasi saudara. Ingat baik-baik, pembicaraan, mendengarkan, dan memahami itu sangat penting untuk kita bisa connect di dalam komunikasi kita. Bicara dengan pasangan kita, dengan suami istri kita dengan baik.
Itu yang kedua. Yang terakhir sekarang, yang ketiga, kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, kita perlu waktu dan kata-kata yang tepat. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Artinya kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk kita itu bicara dengan suami kita. Bicara dengan istri kita. Kita butuh hikmat. Apalagi kalau kita mau bicara topik yang penting ya. Kita nggak boleh sekedar asal. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu bisa merasakan mood. Perasaan pasangan kita ini sedang seperti apa? Pas apa tidak untuk kita bicara seperti itu? Moodnya baik apa tidak? Ya, dan juga saran saya, jangan berkomunikasi serius saat sedang lapar. Oke, biar makan dulu. Biar kenyang dulu, biar hatinya senang dulu. Jadi ciptakan momen yang enak supaya ketika Anda komunikasi, masuknya juga enak, masuknya juga pas. Coba Anda belajar dari Esther ketika dia mau berkomunikasi dengan suaminya. Dan suaminya adalah seorang raja. Sekalipun dia adalah ratu, sekalipun Esther adalah ratu dan dia adalah istri, dia nggak sekedar asal untuk berkomunikasi. Asal untuk berbicara. Dia nggak sekedar punya keinginan, punya pemikiran, terus kemudian dia langsung ngomong sama suaminya. Dan seringkali suami istri yang melakukan seperti itu tanpa melihat situasi terlebih dahulu, akhirnya pembicaraannya bukannya jadi baik, malah jadi pertengkaran, jadi perang dunia ketiga, ya jadi banyak kesalahpahaman dan banyak sakit hatinya. Anda lihat, Esther sebelum mengungkapkan yang dia pikirkan, dia sebelum menyatakan apa yang ada dalam hatinya, dia benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Karena dia mau bicara topik yang penting. Dia ambil waktu untuk berdoa, bahkan dia berdoa puasa terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja, sebelum dia mengungkapkan apa yang dia inginkan, terlebih dahulu Esther menjamu raja. Dijamu dengan makanan-makanan yang enak, dibuat happy dulu, dibuat senang dulu, dipestakan terlebih dahulu. Bahkan setelah raja menikmati semuanya itu kemudian bertanya, Esther, kamu mau apa sih? Esther nggak mau langsung. Esther membuat jamuan kedua. Jadi artinya Esther ini benar-benar mempersiapkan dengan maksimal. Dia men-setting mood hati sang raja ini benar-benar siap untuk Esther bisa menyampaikan permohonannya, keinginannya, permintaannya kepada raja. Itu sebabnya begitu momennya tepat ketika Esther sampaikan itu permohonan kepada raja. Raja nerima dengan enak dan kemudian permintaan itu dikabulkan. Dan itu benar-benar momen yang sangat historik, momen yang sangat luar biasa. Itu sebabnya ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita belajar seperti Esther. Jangan asal pas kita berpikir apa langsung kita ngomong. Pas kita punya keinginan apa langsung kita ngomong. No. Anda cari momen yang tepat. Anda bahkan ciptakan momen yang tepat. Anda bangun, belajar untuk setting moodnya. Pasangan sudah dibuat happy, dibuat senang terlebih dahulu. Waktu hatinya senang, Anda berbicara, pembicaraan akan lebih baik, komunikasi akan nyambung, dan itu akan menjadi momen sukacita dan kebahagiaan di dalam pernikahan saudara. Dan yang terakhir saya ajak saudara andalkan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus sehingga di dalam komunikasi Anda dengan pasangan Anda bisa berjalan dengan baik. Jadi kita perlu untuk melibatkan Tuhan di dalam komunikasi, di dalam pernikahan kita. Saya mau ajak saudara untuk datang sama Tuhan. Dan saya mau berdoa buat saudara supaya anugerah untuk saudara bisa berkomunikasi dengan baik diberikan kepada saudara sehingga ada komunikasi yang indah di dalam pernikahan dan di dalam keluarga saudara. Angkat dua tangan saudara dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini tentang berkomunikasi. Mulai saat ini kami mau belajar bukan hanya berbicara, tapi juga berkomunikasi, yang connect, yang nyambung dengan pasangan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami. Kami berdoa Tuhan berikan anugerah, sehingga kami bisa berkomunikasi dengan baik. Kami bisa mendengarkan dengan baik. Kami bisa memahami dengan baik. Bahkan kami bisa meresponi dengan baik. Dan sungguh-sungguh pernikahan kami
jadi baik, hubungan kami jadi berkembang, dan ada sukacita yang indah di dalam pernikahan kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami sekeluarga untuk melayani Tuhan. Pakai kami untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk melipat gandakan kelompok saya, sehingga melalui hidup kami sungguh-sungguh kerajaan Allah diperluas. Kami diberkati, kami juga jadi berkat. Kami mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Kalau saudara diberkati dengan sharing hari ini, Anda bisa sharekan kepada teman saudara. Saya percaya mereka juga pasti akan diberkati oleh firman Tuhan. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati.